Azab wanita pendosa, penyesalan di ujung waktu. Siapa sangka kesalahan kecil yang dianggap sepele justru membawa petaka besar di akhirat. Apa yang sebenarnya terjadi pada wanita yang mengabaikan perintah Allah dan hidup dalam kelalaian? Kisah ini akan membuka mata kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Bangkit Lagi. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Sahabat, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten penuh hikmah dari channel Bangkit Lagi. Dan yang paling penting, yuk tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin. Hari itu, seorang wanita bernama Fulanah meninggal dunia dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Semasa hidup, ia sering meninggalkan syalat, membuka aurat, dan sibuk dengan gemerlap dunia. Ketika diingatkan, ia selalu berkata, nanti saja tobatnya. Namun, siapa yang bisa menjamin usia kita? Ketika Fulanah wafat, keluarganya mengalami hal-hal aneh selama proses penguburan. Mereka melihat tanda-tanda azab Allah seperti wajahnya yang menghitam, tubuhnya yang berat, dan sulitnya proses pemakamannya. Setelah itu, seorang alim dalam mimpinya mendapat peringatan Fulanah adalah wanita yang lalai dalam menjalankan perintah Allah. Kehidupan dunianya yang penuh dosa kini berbuah penyesalan tiada akhir di alam barzak. Kisah ini mengingatkan kita semua, khususnya para wanita muslimah, untuk segera bertaubat dan memperbaiki diri. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni selama kita benar-benar ikhlas memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunggu esok untuk taubat, karena mungkin esok tidak akan pernah datang. Penyesalan di ujung waktu. Hidup adalah perjalanan penuh pilihan. Namun, seringkali manusia terjebak dalam gemerlap dunia yang seakan menjanjikan kebahagiaan tanpa menyadari bahwa setiap langkah memiliki konsekuensi. Kisah tentang penyesalan di ujung waktu adalah pelajaran berharga bagi siapa saja yang melupakan hakikat hidup dan berpaling dari kebaikan. Dalam kehidupan ini, seseorang mungkin merasa puas menjalani hari-hari dengan mengejar kesenangan duniawi, melupakan kewajiban kepada Sang Pencipta. Namun, ketika waktu terus berlalu, ada momen di mana kesadaran datang terlambat. Bayangkan seseorang yang terlalu larut dalam kemaksiatan, mengabaikan seruan untuk kembali, dan akhirnya menghadapi kenyataan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Azab sebagai pengingat. Al-Quran dan hadis berkali-kali mengingatkan bahwa Allah Maha Pengampun, namun juga Maha Adil. Bagi mereka yang terus-menerus mengabaikan peringatan, tidak ada jaminan kesempatan untuk bertobat akan selalu terbuka. Di sebuah hadis qudsi menyebutkan bahwa Allah akan menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Tapi, bagaimana jika penyesalan baru muncul ketika ajal telah begitu dekat? Wanita, misalnya, memiliki peran mulia dalam Islam. Namun, jika seseorang justru memilih untuk menodai kemuliaan itu dengan tindakan yang melanggar ajarannya, seperti meninggalkan syalat, mengembar aurat, atau melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia berisiko kehilangan rahmat Allah. Azab dunia bisa datang dalam bentuk rasa gelisah, masalah yang tak kunjung selesai, atau kehampaan batin. Sementara itu, azab akhirat jauh lebih berat dan abadi. Kisah taubat yang terlambat. Ada kisah seorang wanita yang sepanjang hidupnya bergelimang dosa, merasa bahwa ia punya banyak waktu untuk berubah. Namun, ajal menjemputnya tanpa peringatan. Di akhirat, ia menangis memohon kesempatan kedua. Tapi segalanya sudah terlambat, penyesalan itu begitu mendalam. Seolah menyayat setiap bagian jiwanya. Namun, Allah telah menetapkan waktu bagi manusia dan tidak ada yang bisa melampaui batas yang telah ditentukan. Namun, waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. Jangan biarkan diri terjebak dalam rutinitas dosa, berpikir bahwa nanti selalu ada.
Karena pada akhirnya, penyesalan di ujung waktu tidak akan mengubah apapun kecuali menambah berat beban. Mari kembali sebelum terlambat. Jadikan kisah ini pengingat bahwa hidup adalah anugerah sekaligus ujian. Gunakan waktu untuk memperbaiki diri, memohon ampun, dan berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Allah. Jangan tunggu hingga penyesalan menjadi teman terakhirmu. Sebab yang sesungguhnya kita kejar bukanlah dunia, melainkan ridhanya di akhirat. Memahami hikmah di balik penyesalan. Penyesalan seringkali menjadi alam terakhir yang membangunkan jiwa dari tidur panjang dalam kelalaian. Namun, hikmah dari penyesalan adalah kesadaran bahwa kita, sebagai manusia, masih diberi kesempatan untuk berbenah selama hayat masih dikandung badan. Allah memberikan manusia akal dan hati agar mampu membedakan mana jalan yang lurus dan mana yang menyimpang. Penyesalan yang datang tepat waktu dapat menjadi pendorong untuk memperbaiki diri, tetapi jika terlambat, ia hanya menjadi luka yang tak tersembuhkan. Langkah untuk bangkit. Akui kesalahan. Langkah pertama dalam meninggalkan dosa adalah mengakui bahwa kita telah berbuat salah. Kesombongan untuk membenarkan kesalahan hanya akan memperparah keadaan. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa hanya orang-orang yang sombonglah yang akan berpaling dari peringatannya. Bertaubat dengan tulus. Taubat yang benar adalah taubat nasuha yang dilakukan dengan penuh ketulusan dan tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." Perbaiki hubungan dengan Allah. Tinggalkan kebiasaan buruk dan gantikan dengan ibadah yang lebih mendekatkan diri kepadanya. Mulailah dengan hal-hal sederhana seperti mendirikan salat tepat waktu, membaca Al-Quran, atau bersedekah. Tingkatkan amal baik. Dosa-dosa yang pernah dilakukan bisa diimbangi dengan amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya." Hadits Tirmidzi. Carilah lingkungan yang mendukung. Lingkungan memiliki pengaruh besar dalam menjaga kita dari dosa. Teman yang baik akan membantu kita istiqamah dalam menjalankan kebaikan, sementara lingkungan buruk hanya akan menyeret kita kembali ke jalan yang salah. Meninggalkan warisan yang baik. Hidup bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang warisan yang kita tinggalkan. Ketika seorang wanita menjadi teladan buruk bagi orang lain, dosa-dosa itu terus mengalir bahkan setelah ia tiada. Sebaliknya, jika ia meninggalkan kebaikan, pahala akan terus mengalir sebagai amal jariyah. Banyak kisah wanita yang mengubah hidup mereka dari kegelapan menuju cahaya. Mereka meninggalkan masa lalu yang kelam dan memilih untuk hidup dalam cahaya ketaatan. Kisah mereka menginspirasi bahwa setiap orang, betapapun buruk masa lalunya, memiliki peluang untuk meraih kasih sayang Allah. Jangan tunggu ajal menjemput. Ajal tidak mengenal usia, waktu, atau tempat. Ia bisa datang kapan saja. Bahkan di saat kita merasa masih punya banyak waktu, maka jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga setiap dari kita mampu menyadari hakikat hidup sebelum penyesalan menghampiri di saat segalanya sudah terlambat. Sebab di akhir perjalanan yang kita butuhkan bukanlah pengampunan manusia, tetapi rahmat Allah yang maha luas. Cahaya harapan dalam gelapnya dosa. Bagi setiap jiwa yang merasa telah terlalu jauh melangkah dalam dosa, ingatlah bahwa rahmat Allah melampaui segala batas. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuninya selama seorang hamba datang dengan hati yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ayat ini adalah undangan langsung dari Allah kepada semua hamba-Nya tanpa memandang seberapa berat dosa yang telah diperbuat. Ketika seseorang berpaling kepadanya dengan niat tulus untuk memperbaiki diri, Allah tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga menggantinya dengan kebaikan. Memulai perubahan hari ini.
Jadikan salat sebagai pondasi. Tidak ada yang lebih menenangkan hati selain menghubungkan diri kembali dengan Sang Pencipta melalui salat. Salat adalah tiang agama, dan dari sana, kekuatan untuk meninggalkan dosa akan tumbuh. Berpegang pada Al-Quran. Al-Quran bukan hanya petunjuk, tetapi juga obat bagi jiwa yang gundah. Membaca dan merenungi ayat-ayatnya akan menanamkan ketenangan dalam hati dan membawa panduan dalam menjalani kehidupan. Mohon maaf kepada mereka yang pernah tersakiti. Dosa terhadap sesama manusia harus diselesaikan dengan meminta maaf secara langsung. Jangan biarkan urusan dunia menjadi penghalang menuju pengampunan di akhirat. Bersedekah sebagai bentuk penyesalan. Sedekah adalah salah satu cara untuk menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadits Tirmizi. Tetap istiqamah di jalan kebaikan. Perubahan adalah proses dan akan ada tantangan di setiap langkahnya. Namun, dengan berpegang teguh pada niat yang ikhlas, Allah akan mempermudah jalan bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Menjadi inspirasi bagi orang lain. Kisah seseorang yang kembali ke jalan Allah setelah tenggelam dalam dosa memiliki kekuatan luar biasa untuk menginspirasi orang lain. Wanita yang pernah terjerumus dalam kesalahan tetapi bangkit dengan penuh keimanan. Yang menjadi bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang ingin berubah. Dunia ini adalah tempat sementara dan akhirat adalah tujuan abadi. Jadikan setiap detik dalam hidup sebagai kesempatan untuk menebar kebaikan, mendekatkan diri pada Allah, dan meninggalkan warisan yang penuh berkah. Panggilan terakhir untuk kembali. Penyesalan di ujung waktu adalah cerita yang berulang sepanjang sejarah manusia. Namun kita punya pilihan untuk tidak menjadi bagian darinya. Kita masih punya waktu untuk menulis ulang kisah hidup kita, menjadikannya lebih bermakna, lebih bermanfaat, dan lebih dekat kepada Allah. Jangan tunggu hingga malaikat maut datang mengetuk pintu. Jangan biarkan kesombongan dan kelalaian menutup mata hati. Kembalilah kepada Allah selagi pintu ampunannya masih terbuka lebar. Hidup di dunia hanyalah satu babak kecil dari perjalanan panjang menuju keabadian. Pastikan kita mengakhiri babak ini dengan cara yang membawa ridhanya, bukan penyesalan yang tiada akhir. Pelajaran dari penyesalan orang-orang sebelum kita. Kisah-kisah dalam Al-Quran penuh dengan pelajaran tentang penyesalan yang terlambat. Salah satunya adalah kisah Fir'aun. Selama hidupnya, ia bersikeras menolak kebenaran, menindas kaum lemah, dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Namun, ketika ia berada di ambang kematian, Fir'aun mencoba bertaubat dengan mengakui kekuasaan Allah. Sayangnya, taubatnya tidak diterima, karena ia hanya melakukannya setelah melihat azab yang nyata. Kisah ini adalah pengingat bahwa waktu untuk kembali kepada Allah tidak bisa ditunda. Taubat yang tulus hanya diterima ketika dilakukan sebelum ajal datang atau ketika azab belum terlihat di hadapan mata. Meninggalkan dosa, sebuah keberanian. Meninggalkan dosa membutuhkan keberanian, terutama ketika dosa tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan atau gaya hidup. Namun, keberanian ini adalah tanda kekuatan iman dan kemauan untuk memperbaiki diri. Allah berjanji dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah janji yang menenangkan ketika seseorang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk keluar dari gelapnya dosa, Allah akan membimbingnya menuju cahaya. Tanda-tanda penyesalan yang tulus.
Hati yang gelisah. Rasa gelisah yang terus menghantui setelah melakukan dosa adalah tanda bahwa hati masih hidup. Gunakan rasa ini sebagai dorongan untuk segera bertaubat, tekad untuk berubah. Penyesalan yang sejati selalu diiringi dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Kehilangan kesenangan dari dosa. Ketika seseorang merasa tidak lagi menikmati perbuatan dosa, itu adalah sinyal bahwa hati mulai mencari sesuatu yang lebih bermakna, yaitu ketenangan dari Allah. Azab dunia sebagai peringatan. Allah seringkali menunjukkan azab di dunia sebagai peringatan agar manusia segera sadar. Azab ini bisa berupa musibah, kehilangan, atau kesulitan hidup. Namun, itu bukanlah hukuman semata, melainkan kesempatan untuk introspeksi dan kembali ke jalan yang benar. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 21. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jika seseorang diberi peringatan semacam ini, ia sebaiknya segera memanfaatkannya sebagai momentum untuk berubah. Harapan di setiap langkah. Bagi siapapun yang merasa beban dosa begitu berat, ketahuilah bahwa setiap langkah menuju Allah akan dihitung sebagai kebaikan. Allah tidak pernah meminta kesempurnaan, tetapi keikhlasan dan usaha. Bahkan jika proses kembali ini penuh dengan jatuh bangun, selama seseorang tetap berusaha, Allah akan menolongnya. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis Qudsi, jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Akhir yang membawa kebahagiaan. Penyesalan di ujung waktu bisa dihindari jika kita memilih untuk bertindak sekarang. Setiap doa, taubat, dan usaha untuk menjadi lebih baik adalah investasi untuk akhir yang bahagia. Bayangkan kebahagiaan di akhirat ketika Allah menyambut kita dengan penuh cinta, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Itulah tujuan yang sebenarnya, dan penyesalan tidak memiliki tempat dalam cerita itu. Jangan tunggu hingga waktu habis, karena setiap detik adalah peluang untuk menulis ulang takdir kita. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang tulus dan jadilah hamba-Nya yang dicintai. Surga menanti bagi yang bersungguh-sungguh. Allah telah menjanjikan surga bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri, meninggalkan dosa, dan beramal saleh. Surga bukanlah hadiah yang mudah didapat, tetapi ia adalah balasan bagi mereka yang berjuang melawan hawa nafsu dan memilih jalan ketaatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Allah berfirman, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan kebahagiaan di surga, tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan, hanya kenikmatan yang tiada akhir, disertai perjumpaan dengan Allah, Sang Pencipta. Inilah puncak kebahagiaan yang tidak dapat dibandingkan dengan kesenangan dunia yang sementara. Menghindari penyesalan dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap manusia pasti memiliki dosa, tetapi yang membedakan adalah bagaimana ia menyikapi dosa tersebut. Orang bijak tidak hanya menyesali kesalahan, tetapi juga berusaha mengubah dirinya. Berikut adalah cara untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Muhasabah diri setiap hari. Luangkan waktu di akhir hari untuk merenungkan apa yang telah dilakukan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hari ini lebih baik dari kemarin? Apakah ada dosa yang harus saya perbaiki? Tetapkan target kebaikan. Seperti kita menetapkan tujuan duniawi, tetapkan juga target untuk meningkatkan ibadah dan amal saleh. Misalnya, menambah waktu membaca Al-Quran atau berbuat baik kepada sesama setiap hari.
Pelajari ilmu agama. Pengetahuan tentang agama adalah cahaya yang akan membimbing kita. Dengan mempelajari ajaran Islam, kita akan lebih memahami mana yang benar dan salah, serta termotivasi untuk terus berada di jalan Allah. Bergaul dengan orang saleh. Lingkungan yang baik akan memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Temukan teman-teman yang mengingatkan kita pada Allah yang mendukung perjalanan kita menuju kebaikan. Berdoa dengan penuh harapan. Jangan pernah berhenti memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk berubah. Rasulullah SAW mengajarkan doa yang indah. Ya Allah, tunjukilah aku kepada kebenaran dan bantulah aku melakukannya, dan jauhilah aku dari keburukan dan bantulah aku meninggalkannya. Bersiap menghadapi akhir yang baik, husnul khatimah. Setiap manusia menginginkan akhir yang baik, yaitu meninggalkan dunia dalam keadaan taat kepada Allah. Husnul khatimah adalah karunia besar yang hanya diberikan kepada mereka yang berusaha menjaga ketaatan hingga akhir hayatnya. Untuk meraih husnul khatimah, kita harus senantiasa hidup dalam ketaatan, menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita, dan memohon agar Allah menjaga hati kita di jalannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya." HR Bukhari. Kesempatan masih ada. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, itu adalah tanda bahwa Allah masih memberi kita waktu untuk memperbaiki diri. Jangan tunggu esok untuk berubah, karena esok adalah rahasia yang tidak kita ketahui. Gunakan detik ini untuk memohon ampun, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia, serta menanam benih kebaikan. Penutup yang menguatkan. Penyesalan di ujung waktu hanyalah sebuah kisah yang bisa kita hindari. Jadilah pribadi yang bangkit dari kesalahan, yang memanfaatkan setiap peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan yang tidak menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan. Hidup di dunia hanyalah perjalanan sementara. Maka, buatlah perjalanan ini berarti dengan menjadi hamba yang diridhainya. Semoga Allah memberi kita semua kekuatan untuk bertaubat, istiqamah dalam kebaikan, dan meraih surga yang abadi. Amin. Sahabat Muslim, semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Hidup di dunia hanyalah sementara, tetapi amal yang kita bawa akan menentukan nasib kita di akhirat. Yuk, sama-sama kita perbaiki diri sebelum terlambat. Jangan lupa subscribe ya kanal Bangkit Lagi agar tidak ketinggalan update kisah berikutnya.